قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره والصلاة والسلام على سيدنا محمد عظم دعوته في دار الهجرة وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وجميع السفرة الكرام البررة إلى يوم لقاء الله في الآخرة. أما بعد. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semeton jarintian, jamaah duka yang terhormat, atas nama keluarga besar daripada almarhumah Siti Rabi'ah yang menyampaikan terima kasih yang seluruhnya kepada pelunggu sami sesampun berpartisipasi baik dan pikiran, tenaga maupun harta untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tajhiz jenazah almarhumah sehingga tiang pelunggu sampun selesai dengan sebagus-bagusnya. Mudah-mudahan kelakuan partisipasi tiang pelunggu nikah tercatat sebagai tambahan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selaku yang pelunggu partisipasikan baik pikiran, tenaga maupun harta membuat keluarga semakin kuat sabar menghadapi musibah yang berat ini. Begitu juga apapun yang dilakukan buat almarhumah menambah keamanan kenyamanannya di alam barzakh yang kita tidak tahu berapa ratus tahun akan berada di alam barzakh, berapa kali lipat daripada kehidupannya yang ada di dunia. Maka kini almarhumah melakukan hijrah alamiah yang sebelumnya almarhumah hijrah makaniyah dengan Midang menuju Putat, kembali di Pak Midang. Pada akhirnya almarhumah niki berakhir langkahnya di rumah sakit dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dikuburkan juga di Makaman Sesela. Niki selapun adalah merupakan perjalanan hidup yang dilakoni oleh almarhumah sesuai dengan garis takdir yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menyimpang sedikit pun daripada apa yang sudah ditakdirkan. Mudah-mudahan pula pelunggu sami yang menyaksikan ada keliruan dan khilafan ketika pelunggu sami berkarya di Pedagang Sohibul Musibah di Masjid Midang atau Masjid Kebun Indah, kemudian di Makbarah Niki, keluarga lunas maaf sebelum sebelik-belik. Kemudian karena memang setetu-tetuna keluarga sampun bersiap-siap untuk memuliakan pelunggu sami di semua tempat nikah, tetapi ternyata keluarga yang sedang dirundung oleh rasa duka ini tidak mampu merealisasikan semua nikah. Niki sebagai suatu bukti bahwa keluarga adalah manusia yang halal khata wa nisyan, tak mampu untuk merealisasikan semua yang direncanakan nikah. Maka Allah memberikan suatu akhlak yang sangat-sangat mulia adalah memaafkan. Sebab nikah lunas maaf sebelik-beliknya pada pelunggu sami. Almarhumah Siti Rabi'ah ini adalah salah satu daripada alumni Pondok Pesantren Al-Halim Madrasah An-Najah. Almarhumah ini tamat aliyah tahun 1993 kan. Mereka merupakan angkatan yang ke-6. Maka almarhumah juga tergabung dalam persatuan alumni Pondok Pesantren Al-Halimi sebagai salah satu anggota daripada jamaah perempuan, yaitu yang muslimah Falah, termasuk salah seorang daripada anggota muslimah Falah Persatuan Al-Halimi.
dari almarhumah yang sebutkan merah adalah sebagai syahadatul khair. Karena begitu juga putrinya itu lalu dididik juga di Pondok Pesantren Al-Halimi, dan alhamdulillah mantu itu sudah sama sekali terjana dua di putri almarhumah, sebagai bukti bahwa almarhumah itu adalah tidak tinggal diam untuk mengambil bagian kecil daripada apa yang diwariskan Rasulullah SAW untuk menjadi pejuang dalam dakwah agama Islam. Karena Islam ini memang tanpa dakwah pun bisa dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwah ini adalah merupakan kewajiban yang walaupun fardu kifayah adalah untuk yang seluruh, bukan untuk kepentingan Islam. Dakwah yang seluruh ini bukan untuk investasi Islam, tapi Islamlah menginvestasi kepada yang seluruh. Dengan demikian semua investasi ini yang kau akan dapatkan nanti. Maka dakwah demi dakwah yang kau lakukan seperti almarhumah ini, berdakwah di tingkat keluarga sampai anak-anaknya jadi sarjana, ini adalah merupakan satu dakwah. Mungkin almarhumah telah lulus menghadapi ujian-ujian yang dihadapi dalam rumah tangga, sampai almarhumah dikatakan lulus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipanggil untuk diwisuda, untuk diiklan dengan diberikannya predikat almarhumah setelah dia menjalani berbagai macam perjuangan panjang dalam hidupnya ini, baik statusnya sebagai seorang anak daripada kedua orang tuanya, menjadi adik daripada kakaknya, menjadi kakak daripada adik-adiknya, atau menjadi murid dan jadi santri di tempat pendidikannya, jadi istri dari suaminya dan jadi ibu daripada anak-anaknya, jadi anggota tetangga daripada tetangganya. Ini semua satu sosial yang tidak bisa terlepaskan selama dia hidup. Tetapi begitu almarhumah dipanggil untuk dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan gelar almarhumah, gelar yang tak main-main, gelar almarhumah. Ini tidak semua orang menginginkannya. Tapi kalau orang-orang yang sudah tahu bahwa kematian itu misalkan aksi mondok, namun karena pondok apabila dengan para mulik laku daripada senang. Ini artinya nanti bahwa kehidupan sesungguhnya dunia sejunul mukminin ini adalah menyadarkan yang tunggu umat manusia, karena di dunia ini bagikan yang tunggu terpenjara. Siapa yang mau tetap tinggal di penjara? Benara namun yang perlu sadari bahwa dunia ini bagikan terpenjara. Melen yang tunggu aru-aru tukul dengan penjara. Lalu penjara tidak sembarang penjara. Penjara yang tunggu di dunia ini Allah tahu yang tunggu justru mengumpul berbagai macam yang tunggu persiapkan untuk mendapatkan kebahagiaan le alam barzakh kita. Karena memang nikalah orang-orang jenius, orang-orang cerdas, kata Rasulullah, al-qalbisu man danat nafsuhu hawaha wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man taba'at hawa nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang dikatakan jenius itu, kata Rasulullah, orang-orang yang hawa nafsunya, orang nafsunya itu orang yang nafsunya bisa menaklukkan keinginannya. Nafsu itu sebagai suatu subjek, sedangkan hawa itu sebagai objek yang harus diarahkan. Kalau nafsu yang menjadi subjek tak mampu mengarahkan objeknya, itulah yang akan melahirkan manusia-manusia yang dianggap oleh Rasulullah manusia-manusia balada, manusia-manusia yang jahil. Karena apa? Karena dia hidupnya itu menjadi orang yang ditunggangi oleh hawa. Nafsunya itu menjadi kendaraan daripada hawanya. Kemudian lalu dia berangan-angan untuk mendapatkan kebahagiaan di alam barzakh, tidak bisa. Itulah orang-orang yang terlemah, kata Rasulullah, orang-orang yang idiot, kata Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu penjara dunia tempat kita mungkin itulah sesungguhnya untuk menambah kejeniusan yang sungguh, kecerdasan yang sungguh, sebagai orang yang tahu apa sesungguhnya dunia kita, apa sesungguhnya alam barzakh kita.
apa sungguhnya akhirat mereka yang makin Islam dikaburkan oleh sebagian orang bahwa dunia ini pilih awak yang tunggu tahun ini, alam barzakh ini pilih awak yang tunggu tahun, kebangkitan ini hari kiamat ini pilih awak yang tunggu tahun ini, surga neraka dipilih awak doang tahun ini. Jadi ini pengaburan daripada makna daripada sebuah ajaran Al-Quran, ajaran hadis diselewengkan oleh mereka. Maka almarhumah Niki sebagai salah seorang daripada muslimah yang menempatkan posisinya sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dia jalani dan dia sabar dalam hadapi derita lumayan sih kan sangkat ya, ditakdirkan oleh Allah taala. Maka mudah-mudahan semua ini merupakan kafarat daripada semua kesalahannya, apalagi sampai operasi sekian kali itu sebagai ikhtiar adalah sebagai satu tanda bahwa Allah mencintai almarhumah, melebihi cinta suami kepada dirinya, melebihi cinta anak-anak kepada dirinya, melebihi cinta adik dan kakak terhadap dirinya. Oleh sebab itu dia diberikan ujian berat itu adalah sebagai lambang cinta. Inna Allah idza hadda qauman ibtalahum faman sabara falau sabru wa man jazaa alaihi jaza'u wala naqulu illa ma yurdi rabbana wal tasbih. Jadi para nikalah dan tidak Allah Ta'ala lah mencinta dan cukup panjangnya pasti dengan ujiannya, dengan ujian-ujian berat. Jadi saya bersabar dalam ujian berat nikah akan mendapat ganjaran pelik dengan kesabaran. Lalu sebaliknya apabila sampai putus asa, terkejut, lalu tidak ingat Allah Ta'ala, maka ialah menanggung resiko daripada ketidaksabaran itu. Dinara sanggut yang nunggu punya ongkar saat itu kecuali nanti si teredak Allah Ta'ala membuat Allah jadi dia adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu sabar dan ikhlas kata Allah, sampailah yang tahu pada posisi yang dicintai oleh Allah ini. Almarhumah demikian adanya, tidak mengeluh dalam menghadapi ujian berat nikah. Begitu juga alhamdulillah keluarganya, baik suaminya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, tidak ada yang mengeluh. Semua adalah tahu bahwa di dalam merupakan garis takdir yang harus dilakoni oleh almarhumah. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan berkat daripada semua pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya, maka semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian walaupun marang istana turun depan pelungusani, maka almarhumah tidak berarti total lepas landas daripada aradul basyariahnya. Maka tentunya waktu masih sehat, mungkin almarhumah sampun menuturkan sepatah dua patah kata isi menyinggung perasaan keluarga, tetangga, baik secara berita dan gunung ataupun secara bidang, atau mungkin kita waktu di rumah sakit tidak mau negatif di dalam Ramadan ini di rumah sakit almarhumah sampai mengembuskan nafas terakhir ulik lalu. Maka lunas maaf atas segala keluhan almarhumah di Pablo Sani ya. Mudah-mudahan dengan berkat maaf Sani ini Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan total almarhumah daripada semua tanggungan kesalahan yang berhubungan dengan Allah maupun sama yang pelunggu. Para jemaah apabila almarhumah di waktu dan masih sehat, masih hidup, dan keluarga banyak membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan transaksi jual beli ataupun tukar menukar maupun mungkin utang piutang. Apabila nara utang almarhumah suami daripada almarhumah sampun mengambil alih tanggung jawab penyelesaian utang tersebut, dan insya Allah almarhumah berarti bebas daripada tanggungan utang-utang. Dengan perusahaan yang bersangkutan makin ini silakan dihubungi suami daripada almarhumah atau mungkin bidadarinya serta jadi insya Allah selakunya siap untuk menyambut kehadiran perusahaan ini dengan penuh kemuliaan. Kemudian terakhir bagi keluarga setinggalan si almarhumah ini marakkan si atur tiang bro bahwa pelunggusan syarat mendapatkan giliran untuk membuktikan cinta Allah dengan diambilnya dengan orang yang sangat dicintai, orang yang orang dihormati. Maka silahkan hadapi musibah ini dengan penuh kesabaran, keredoan dan ikhlaskan almarhumah ini menuju mahkamah Qadirul Jalil dengan lapang
tidak ada kandungan apapun dalam perjalanan dalam barzakh, sehingga demikian almarhumah akan jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka. Dan pada akhirnya era kanca yang lungguh, kanca keluarga-keluarga yang meninggal, beliau tamang sifat jannatul firdaus mengiringi para ulama dan aulia. Bi barakatil Fatihah. Bismillah.